Selamat siang Bu Ani, perkenalkan nama saya Josephine Darfakwe dan NRP saya E121700005. Pada hari ini saya akan mempresentasikan analisa media pameran Rupareka Virtual Exhibition di Instagram. Rupareka Eksibisi merupakan salah satu pameran yang diselenggarakan oleh BEM Unpar. Dan pada tahun ini mengangkat tema Explore, yang artinya kreativitas seringkali muncul dari eksplorasi atau penjelajahan terhadap suatu hal. Eksplorasi dapat memberikan kesempatan untuk melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya akan membuat sesuatu yang menarik dan memiliki nilai unik tersendiri. Dari pameran ini juga diharapkan di mana seniman dapat mengeksplor lebih dalam mengenai dirinya sebagai individu, serta mengekspresikan diri tanpa memikirkan penilaian dari orang lain. Karena setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan karya yang dihasilkan juga bersifat subjektif dan beragam. Pada hari ini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama, spesifikasi media dan data visual. Yang di dalamnya terdapat submission extent, hari di mana pameris harus mengumpulkan karya yang ingin dipamerkan. Untuk submission extent sendiri dilakukan pada tanggal 15 Februari hingga 22 Februari 2021, di mana pameris harus membuat karya dalam bentuk 2D, digital maupun manual. Ukuran karya minimal A3 yang nantinya juga akan dipilih yang mana hasil karyanya lolos atau tidak. Pameris juga akan mendapatkan sertifikat dan juga akan dipilih 3 karya berdasarkan voting untuk menjadi karya terfavorit. Selain itu, juga terdapat podcast. Yang pertama dengan tema Design in Text dengan judul Breaking the Code of a Highly Engineering User Interface yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021 dan bernarasumber Benny Alexandra yang merupakan Tokopedia Senior UX Designer. Narasumber akan membahas tentang pengaplikasian desain dalam bidang UI atau UX. Lalu yang kedua adalah dengan tema Furniture Design 101 yang berjudul Mana yang lebih penting, estetika atau fungsi. Dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021 dan narasumber dari podcast ini adalah Sita Fitriana yang merupakan Head of Design dan Co-founder of The Jalin Furniture. Podcast ini akan membahas seperti apa dan bagaimana mempertahankan estetika tapi tidak melupakan fungsinya. Lalu yang ketiga dengan tema Identify Seeker dengan judul Know the Identity, Know the Word yang dibawakan oleh Bapak Eka Sofian Rizal pada tanggal 19 Maret 2021 membahas tentang peran atau pengaruh sebuah identitas terhadap desain. Lalu di dalamnya juga terdapat teaser. Dalam rangkaian pameran ini menampilkan teaser di mana teaser menggambarkan keseharian yang monoton dan membuat kita bosan dan berniat mencari sesuatu yang baru untuk membuang rasa jenuh. Selain ada teaser juga terdapat 3 lomba, yaitu yang pertama lomba poster, yang kedua lomba short movie, dan yang ketiga adalah lomba digital imaging. Untuk lomba poster bertema empowerment, membahas tentang bagaimana kehidupan sosial di masa depan dalam menanggapi women's rights yang sekiranya dihiraukan oleh masyarakat, mulai dari kesetaraan gender hingga kekerasan seksual. Dan lomba ini dapat diikuti oleh anak SMA. Untuk juara pertama akan mendapatkan uang sebesar 1 juta, untuk juara kedua akan mendapatkan uang sebesar 750.000, untuk juara 3 akan mendapatkan uang sebesar 500, dan untuk juara favorit akan mendapatkan 250.000. Selain itu juga terdapat lomba short movie. Lomba short movie ini memiliki tema Broken Crayon Still Color, yang artinya menghadapi kegagalan bukanlah suatu hal yang baru. Dan lomba ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif Untar maupun mahasiswa aktif di luar Untar. Untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 2 juta. Untuk juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 1.500.000. Untuk juara 3 akan mendapatkan hadiah 1 juta. Dan untuk juara favorit akan mendapatkan uang sebesar 500.000. Untuk lomba short movie ini juga dapat diikuti dalam satu tim terdapat 5 orang. Lalu terdapat lomba digital imaging yang memiliki tema What Future Look Like
yang artinya peserta bebas bereksplorasi menggambarkan suasana yang akan terjadi di masa depan atau tahun yang akan datang. Dan lomba ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif UNTAR maupun mahasiswa aktif di luar UNTAR. Untuk hadiahnya, juara pertama akan mendapatkan 2 juta, juara kedua akan mendapatkan 1.500.000, juara ketiga akan mendapatkan 1 juta, dan juara favorit akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Selain itu, juga terdapat pameran karya. Seperti pada layar, terdapat beberapa pameran karya yang ditampilkan pada saat tahun lalu. Dan pada highlight Instagram juga terdapat mini games. Seperti yang ada pada gambar layar, tujuannya adalah untuk menarik interaksi penonton dengan Rupareka sendiri. Yang di dalamnya terdapat mini games seperti personality, yang kedua basic knowledge quiz, dan juga quest the song. Proses persiapan pameran sendiri, untuk panitianya yang pertama mencari tema dan judul besar untuk menyampaikan sebuah pesan dan sebagai patokan acara yang akan dibuat serta menentukan tujuan dari pameran yang akan dibuat. Lalu yang kedua, menyiapkan agenda acara apa saja yang akan dibuat untuk mendukung pameran yang akan diselenggarakan dan juga menghitung pengeluaran yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, mencari sponsor untuk mendukung acara pameran. Yang keempat, menentukan ketentuan-ketentuan yang harus dibuat dalam melakukan pameran serta acara-acara yang akan dibuat untuk mendukung dan memeriahkan acara atau pameran. Yang kelima, menentukan kepanitiaan, waktu, serta tempat atau media yang digunakan. Dan yang terakhir, menyusun proposal kegiatan, dan setelah disetujui, pameran akan dapat diselenggarakan dan dapat disebarkan melalui media yang ada. Sedangkan untuk pameran sendiri, yang pertama membuat hasil karya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Lalu mengumpulkannya juga dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, pameris diperbolehkan mengumpulkan hasil karya lebih dari satu. Dan pameran ini diselenggarakan dalam bentuk virtual exhibition yang dapat dilihat melalui aplikasi. Lalu, untuk biaya pameran, pameran Rupareka tidak memungut biaya apapun untuk pameris, yang artinya pameran ini dilakukan secara gratis. Pameran ini juga bisa dikatakan worth it, karena apa? Karena setiap acara yang dibuat sama sekali tidak memungut biaya, mulai dari podcast, lomba, dan juga pameran. Yang keempat, manfaat dan keuntungan. Manfaat untuk pameris sendiri, pameris lebih bisa mengeksplor diri mereka untuk menghasilkan karya-karya yang menginspirasi, juga memotivasi. Bakat mereka juga semakin terasah, selain itu juga tentunya dapat menambah pengalaman. Untuk manfaat dan keuntungan pameran sendiri, dapat menjadi sarana untuk berbagai kalangan, untuk mengembangkan karya-karya anak bangsa, dan juga menjadi wadah untuk seseorang dapat mengasah bakat, berkarya, mengeksplorasi diri, mendapatkan sponsor yang menarik, dan tentunya menginspirasi banyak orang. Lalu manfaat untuk penonton sendiri, penonton memiliki motivasi untuk mengeksplor diri mereka, dan juga belajar mendapatkan sesuatu yang menjadi bekal dan pengetahuan yang lebih luas. Lalu kelebihan dan kelemahan media. Kelebihan dari pameran ini adalah mudah dijangkau berbagai kalangan dan usia. Tema yang dibuat juga menarik. Karya yang dipamerkan mencerminkan budaya serta hal yang terjadi di Indonesia yang menggambarkan situasi di Indonesia juga. Feed Instagramnya rapi dan menarik juga tertata. Terdapat kegiatan yang menarik juga seperti podcast. Dan kelemahan dari pameran ini adalah kelengkapan informasinya masih kurang dan juga tidak memberi pameris dalam menjual karya hanya diperbolehkan setelah atau di luar pameran Rupareka. Kesimpulannya, pameran Rupareka sangat menarik karena dengan adanya pameran ini banyak kalangan yang bisa mengeksplor serta mendapat pengalaman, terutama dalam bidang seni. Lalu, mereka juga mendapatkan kegiatan yang bermanfaat seperti podcast, yang merupakan tempat untuk menggali informasi dengan sumber yang terpercaya. Lalu pameran ini juga bisa dikatakan worth it karena tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk dari podcast dan juga lomba.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.